Pemirsa, inilah ekspos skandal kondensat. Tim penyidik tindak pidana ekonomi khusus Bareskrim Polri kembali menggeledah kantor PT Transpasifik Petrochemical Indotama di Mid Plaza, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas penjualan kondensat negara oleh BP Migas kepada PT TPPI. Kasus yang terjadi tahun 2008 ini diperkirakan merugikan negara hingga 165 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2 triliun rupiah. Melengkapi bukti-bukti yang sudah kita peroleh. Jadi dianggap perlu untuk melakukan atau mencari data-data dalam mendukung pembuktian-pembuktian kita terhadap dugaan tindak pidana korupsi di perjanjian kerja antara TPPI dengan BP Migas. Bareskrim Polri juga telah menggeledah kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta. Ada berapa, Pak, yang diperiksa? Ada yang mantan pegawai, ada yang masih jadi pegawai. Saya kira antara 5 sampai 10 orang ada. Di bidang apa saja? Ada dari perencanaan, ada dari komersialitas minyak, gitu. Ada dari keuangan. Polri menemukan 3 pelanggaran TPPI. Pertama, tidak adanya pembentukan tim penunjuk penjual kepada PT TPPI sebagai penjual oleh BP Migas. Penunjukan penjualan oleh BP Migas terhadap PT TPPI tidak melalui proses lelang seperti pada umumnya, tetapi dilakukan secara langsung. Kedua, tidak adanya berita acara penelitian dan penilaian terhadap dokumen penawaran perusahaan. Ketiga, Deputi Finansial Pemasaran tidak melaksanakan prosedur penunjukan langsung kepada PT TPPI sebagai penjual kondensat, di mana pada Mei 2009 dimulai penjualan tanpa kontrak. Itu di sana persyaratan penunjukan langsung sudah ada. Di antaranya persyaratan penunjukan langsung itu adalah bahwa lelang terbatas gagal. Nah, kalau sudah gagal itu baru boleh penunjukan langsung. Tapi kenyataannya tidak ada. Dan kenyataannya belum ada lelang, sudah dilakukan penunjukan langsung. Dari pelanggaran prosedur tersebut, Polri menemukan dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kasus penjualan kondensat. Tim penyidik Polri menemukan dugaan aliran uang dari hasil penjualan kondensat 2 triliun rupiah ke beberapa pihak. Bareskrim Polri melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kondensat itu yang diambil oleh TPPI itu nilai uangnya kira-kira 3 miliar sekian US. Kemudian penjualannya 4 miliar sekian. Tentunya kan ada keuntungan 1 miliar sekian. Kita mau melihat aliran uang ini kemana sih? Kepolisian mempunyai kewenangan untuk langsung menelusuri aliran dana atau rekening, mengingat untuk undang-undang korupsi dan undang-undang anti pencucian uang, dimungkinkan bagi kepolisian selaku penyidik untuk langsung menelusuri rekening tanpa memerlukan izin atau tanpa memerlukan prosedur pembukaan rahasia bank. Tetapi untuk pelaku yang lain yang masih belum ditetapkan sebagai tersangka, tentu PPATK dalamnya akan membantu untuk mengungkap kemana saja sebetulnya jaringan itu. Penyidikan Bareskrim Polri terhadap PT TPPI dilandasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012 dan 2013. BPK akan menghitung ulang kerugian negara akibat ulah PT TPPI. Memang ada potensi kerugian negara untuk yang SKK Migas yang sekarang lagi diusut oleh teman-teman dari Bareskrim itu senilai 139 juta US dollar akibat tunggakan yang belum dibayar oleh TPPI kepada Pertamina atau kepada SKK Migas. Kita sekarang mendalami lagi karena ada permintaan dari Bareskrim untuk menghitung kerugian negaranya. Makanya BPK kemudian membentuk tim penghitungan kerugian negara.
Polri telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat, yakni mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, dan pemilik PT TPPI Honggo Wenratmo. Tersangka Joko Harsono dan Raden Priyono telah diperiksa Bareskrim Polri. Keduanya diperiksa terkait kontrak kerjasama antara BP Migas dan TPPI. Polri menilai kontrak tersebut diduga melanggar ketentuan karena penunjukan langsung. Ini berdasarkan surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono tertanggal 12 Januari 2009 kepada PT TPPI, yang isinya pemberitahuan BP Migas dapat menunjuk langsung TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara dengan 2 syarat. Pertama, PT TPPI harus menyediakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, penggantian kerugian terminal jika TPPI gagal melifting kondensat sesuai rencana. Adapun tersangka Honggo Wenratmo dalam 2 kali pemeriksaan selalu mangkir. Honggo beralasan sakit jantung dan sedang dirawat di rumah sakit di Singapura. Honggo merupakan pemilik saham minoritas TPPI. Mereka dijerat dengan pasal korupsi dan pencucian uang. Tim Expose menelusuri kasus kong kaling kong permainan kondensat melalui pihak pertama yakni PT TPPI. Namun tak mudah datang ke kantor PT TPPI yang berada di gedung Mid Plaza lantai 21. Kami mencoba mencari informasi melalui direksi PT TPPI atau Humas PT TPPI, namun mereka enggan ditemui. Kami hanya disarankan menulis surat ke Sekretaris Komisaris dan Dirut PT Tuban Petrochemical Indonesia. Surat permohonan wawancara telah kami buat. Keesokan harinya, kami pun mengantar surat tersebut. Sayang, berkali-kali kami datang, tak membuahkan hasil. Pihak keamanan dan karyawan TPPI tampak gusar dengan kehadiran wartawan. Kami hanya dapat informasi Honggo Wenratno sudah tak menjabat Dirut PT TPPI sejak 3 bulan yang lalu. Tepat 2 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Sementara SKK Migas yang dulu bernama BP Migas enggan berbicara perihal kasus penjualan kondensat ke TPPI. Segala sesuatunya sudah kita serahkan kepada kepolisian agar ini bisa diluruskan atau dituntaskan